wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produktivitas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekologi Tumbuhan dengan dosen pengampunya yaitu Hendra Wardiman SSI MPD dan disusun oleh saya sendiri Weli Hasmayana NIM 201020404014 dari jurusan Tadris Biologi 3A semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Kerinci tahun ajaran 2021 sampai 2022. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit apa itu produktivitas. Pada dasarnya, kata produktivitas adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu productivity. Namun, productivity itu sendiri adalah gabungan dari dua kata yang digabungkan menjadi satu, yaitu product dan activity. Jadi, berdasarkan asal kata tersebut, arti produktivitas adalah suatu bentuk aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Sedangkan arti produktivitas secara umum adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau suatu perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Arti kata produktivitas itu sendiri masih memiliki kandungan yang sama dengan daya produksi lain dan keproduktifan. Kata tersebut biasanya digunakan untuk menilai tingkat efisien suatu pabrik, mesin, perusahaan, sistem atau seseorang dalam mengubah input menjadi output yang diinginkan. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa pahami bahwa produktivitas sendiri mempunyai 3 unsur penting di dalamnya. Yang pertama, efektivitas yang dijadikan sebagai nilai dari ketepatan dalam memilih cara dalam melakukan sesuatu agar bisa mencapai target. Baiklah, lanjut ke submateri yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, proses dasar dalam produktivitas primer. Yang kedua, beberapa metode dalam penentuan produktivitas primer. Yang ketiga, produktivitas primer dalam ekosistem alami. Yang keempat, gambaran umum produktivitas. Yang kelima, produktivitas ekosistem. Dan yang terakhir yaitu produktivitas dalam sistem pertanian. Baiklah, langsung saja ke materi A. Proses dasar dalam produktivitas primer. Produktivitas primer adalah nilai kesuburan pada suatu kolam atau danau. Kandungan bahan-bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis oleh organisme dan mampu mendukung aktivitas biologi di perairan, baik perairan air tawar maupun lautan lepas. Produktivitas primer dapat diartikan sebagai kandungan bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis oleh organisme berklorofil dan mampu mendukung aktivitas biologi di perairan tersebut. Dapat dipakai menentukan kesuburan suatu perairan. Produktivitas primer dapat diketahui nilainya dengan cara mengukur perubahan kandungan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Produksi oksigen dapat menjadi dasar pengukuran adanya kesetaraan yang kuat antara O2 dan pangan yang dihasilkan. Produktivitas primer yaitu kandungan bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis oleh organisme dan mampu mendukung aktivitas biologi di perairan, baik perairan air tawar maupun lautan lepas. Kondisi perairan di mana kandungan zat-zat organik yang dapat dihasilkan oleh fitoplankton dari zat anorganik melalui fotosintesis. Produktivitas primer dalam bentuk plankton dianggap salah satu unsur yang penting dalam salah satu mata rantai perairan. Plankton yang ada dalam perairan akan sangat berguna dalam menunjang sumber daya ikan, terutama golongan konsumen primer. Densitas dan diversitas fitoplankton dalam perairan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Densitas fitoplankton akan tinggi apabila perairan yang dialami subur. Faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya produktivitas primer perairan dibagi menjadi 3, yaitu faktor kimia, fisika, dan biologi. Yang pertama, faktor kimia seperti kandungan fosfat dan nitrat adalah merupakan hara yang
penting untuk pertumbuhan dan reproduksi fitoplankton. Yang kedua, bila dikaitkan dengan faktor fisika dan level air, maka pada level air yang rendah dengan tersedianya sinar matahari menghasilkan produktivitas primer yang tinggi. Yang ketiga, faktor biologi, seperti perbandingan komposisi biomasa fito dan zoo, bahwa jumlah individu dalam populasi fitoplankton jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah individu dalam populasi zooplankton. Dan karena yang melakukan fotosintesis di dalam ekosistem perairan adalah fitoplankton, ini berakibat langsung terhadap tingginya produktivitas primer. Baiklah, lanjut ke materi B. Beberapa metode penentuan produktivitas primer. Cara-cara untuk menentukan produktivitas primer adalah sangatlah penting untuk meningkatkan proses ini. Memiliki arti ekologi yang sangat nyata. Sebagian besar pengukurannya dilakukan secara tidak langsung, berdasarkan pada jumlah substansi yang dihasilkan, atau jumlah material yang dipakai, dan jumlah hasil sampingannya. Satu hal yang perlu diingat bahwa proses fotosintesis berada dalam keseimbangan dengan respirasi. Produktivitas harus diukur selama waktu yang tepat, karena terdapat perbedaan metabolisme selama siang dan malam. Perbedaan metabolisme juga terjadi antara musim. Oleh sebab itu, disarankan pengukuran energi ini dalam skala tahunan. Dan adapun beberapa cara penentuan produktivitas primer adalah sebagai berikut. Yang A, metode penuaian. Cara ini ditentukan berdasarkan berat pertumbuhan dari tumbuhan. Dapat dinyatakan secara langsung berat keringnya atau kalori yang tersandung, tetapi keduanya dinyatakan dalam luas dan periode waktu tertentu. Metode ini mengukur produktivitas primer bersih. Metode penuaian ini sangat cocok dan baik pada ekosistem darat dan biasanya untuk vegetasi yang sederhana. Yang kedua, metode penentuan oksigen. Oksigen merupakan hasil sampingan dari fotosintesis, sehingga ada hubungan erat antara produktivitas dengan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tetapi harus diingat, sebagian oksigen dimanfaatkan oleh tumbuhan tersebut dalam proses respirasi dan harus diperhitungkan dalam penentuan produktivitas. Yang ketiga, metode pengukuran karbon dioksida. Karbon dioksida yang dipakai dalam fotosintesis oleh tumbuhan dapat dipergunakan sebagai indikasi untuk produktivitas primer. Dalam hal ini, seperti juga pada metode penentuan oksigen, proses respirasi harus diperhitungkan. Metode ruang tertutup biasanya digunakan untuk sebagian atau seluruh tanaman kecil. Dua contoh pilihan yang diusahakan satu sama lain relatif sama. Metode aerodinamika. Metode ini dimaksud dengan menutupi kelemahan-kelemahan pada metode ruang tertutup. D. Metode radioaktif. Materi aktif yang dapat diidentifikasi radiasinya dimasukkan dalam sistem. Misalnya karbon C-14 dapat diintroduksi melalui suplai karbon dioksida yang nantinya diasimilasi oleh tumbuhan dan dipantau untuk mendapatkan perkiraan produktivitas. E. Metode penentuan klorofil. Produktivitas berhubungan erat dengan jumlah klorofil yang ada. Rasio asimilasi untuk tumbuhan atau ekosistem adalah laju dari produktivitas per gram klorofil. Baiklah, lanjut materi berikutnya. C. Produktivitas primer dalam ekosistem alami. Produktivitas primer dari ekosistem alami sangat bervariasi besarnya, baik secara spesial maupun temporal, dan ini disebabkan oleh faktor keadaan utama. Yang pertama, intensitas dan arah sinar matahari. Maksudnya tahunan energi matahari secara global sangat bervariasi dari yang tertinggi di tropis sampai yang terendah di daerah kutub. Dengan demikian, produktivitas potensial tertinggi terdapat di tropis yang kemudian semakin rendah secara longitudinal. Pembatas lingkungan. Meskipun sinar matahari
primer mungkin saja rendah akibat faktor lingkungan tertentu, seperti kekurangan atau ketiadaan air, suhu yang rendah, dan atau kekurangan nutrisi tanah. Komposisi dan struktur komunitas. Seperti telah diuraikan terlebih dahulu, faktor jenis tumbuhan, bentuk tumbuhan, dan jarak antar pohon mempunyai peran yang menentukan terhadap produktivitas primer ini. Semua pengukuran yang dilakukan di ekosistem alami memperlihatkan harga produktivitas primer kasar atau kotor yang rendah. Lanjut ke materi berikutnya. D. Gambaran umum produktivitas. Secara umum, produktivitas adalah perbandingan atau rasio antara output dan input. Penggunaan rasio ini harus memperhatikan aspek karyawan atau kualitas dan juga kepemimpinan atau pengarahan dan pembinaan, maupun aspek sasaran kerja yang harus dicapai di samping kapasitas mesin pengolahannya atau teknologi. Salah satu indikator yang mempengaruhi dalam upaya peningkatan produktivitas yang efektif dan efisien adalah gaya kepemimpinan dan hukuman relatif yang diterapkan oleh pemimpin perusahaan. Produktivitas merupakan sikap mental yang mempunyai pandangan bahwa untuk kehidupan hari ini akan lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok adalah lebih baik dari hari ini. Secara umum, produktivitas adalah perbandingan atau rasio antara output dan input. Organisasi perlu dikembangkan dengan memperhatikan karyawan dan terus mempertimbangkan perasaan dan sikap manusia. Berdasarkan teori hubungan manusia, fungsi kepemimpinan adalah memudahkan pencapaian tujuan secara kolektif di antara para pengikut dan pada saat yang sama menyediakan kesempatan dan pertumbuhan serta perkembangannya bagi pribadi mereka. Seorang pemimpin atau manajer dalam sebuah perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan anggotanya akan perlunya ditumbuhkan, dikembangkan, dan dipraktekkan hubungan kerja sama yang sehat di antara anggota organisasi, sehingga akan mendorong anggota untuk bekerja sama dengan produktif dan dengan perasaan puas. Hal ini sesuai dengan tugas seorang pemimpin, yaitu mendorong kerja sama dengan secara sukarela di antara karyawan dan dengan pimpinan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Lanjut ke materi berikutnya. E. Produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem, sumber energi utama untuk kehidupan adalah cahaya matahari. Kemampuan organisme dalam ekosistem menerima dan menyimpan energi dinamakan produktivitas ekosistem. Kemampuan organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi dinamakan produktivitas ekosistem. Sumber energi utama untuk kehidupan adalah cahaya matahari. Energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen atau organisme fototropik yang diubah menjadi energi kimia tersimpan di dalam senyawa organik. Energi kimia mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat tropik melalui jalur rantai makanan. Produktivitas dari produktivitas primer dan produktivitas sekunder. A. Produktivitas primer adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen mengubah energi cahaya di mana dijadikan energi kimia dalam bentuk bahan organik. Hanya sebagian kecil energi cahaya yang bisa diserapkan oleh produsen. Produktivitas primer berlainan pada setiap ekosistem. Yang terbesar benar pada ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem hutan bakau. Produktivitas primer kotor atau PPK adalah seluruh bahan organik yang dihasilkan dari bagian fotosintesis pada organisme fototrof. Lebih kurang 20% dari PPK digunakan oleh organisme fotoautotrof untuk respirasi, tumbuh dan berkembang. Produktivitas primer besi atau PPB adalah sisa energi produktivitas primer kotor yang baru disimpan. Biomasa organisme autotrof atau produsen diperkirakan mencapai 50%
10% sampai 90% dari keseluruhan bahan organik hasil fotosintesis. Hal ini menunjukkan simpanan energi kimia yang bisa ditransfer ke tropik. Selanjutnya, melalui hubungan makan dimakan dalam ekosistem. B. Produktivitas sekunder adalah kecepatan organisme heterotrof mengubah energi kimia dari bahan organik yang dinamakan dijadikan simpanan energi kimia baru di dalam tubuhnya. Energi kimia dalam bahan organik yang beralih dari produsen ke konsumen dipergunakan untuk aktivitas hidup dan hanya sebagian yang bisa diubah menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam tubuhnya sebagai produktivitas bersih. Demikian juga perpindahan energi ke konsumen sekunder dan tersier akan selalu dijadikan susut perbandingan produktivitas bersih selang tropik dengan tropik-tropik di atas dinamakan efisien ekologi. Diperkirakan hanya lebih kurang 10% energi yang bisa ditransfer sebagai biomasa dari tropik sebelumnya ke tropik berikutnya. Lanjut ke materi terakhir, yaitu produktivitas dalam sistem pertanian. Produktivitas merupakan kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman. Produktivitas merupakan kemampuan tanah untuk menghasilkan produksi tanaman tertentu. Tanah yang produktif ialah tanah yang dapat menghasilkan produksi tanaman dengan baik dan menguntungkan bagi petani yang mengolahnya. Produktivitas merupakan perwujudan dari seluruh faktor-faktor atau tanah dan non-tanah yang akan berpengaruh terhadap hasil tanaman yang lebih berdasarkan pada pertimbangan ekonomi. Produktivitas merupakan rasio output dengan input. Peningkatan produktivitas akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi. Pertanian merupakan salah satu sektor yang dominan pendapatan masyarakat yang memiliki peranan penting di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Pembangunan pertanian yang subsisten sangat diharapkan dalam suatu daerah. Dalam hal ini, peran pemerintahan sangat dibutuhkan dalam pembangunan pertanian, terutama untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petani itu sendiri. Kebijakan pemerintah sangat penting untuk mengatasi permasalahan dalam pembangunan di sektor pertanian. Kebijakan yang dilakukan untuk mencapai pembangunan sektor pertanian yang kuat antara lain adalah kebijakan dalam investasi di bidang pertanian untuk membantu peningkatan akses ke pasar. Pembangunan pertanian ini merupakan salah satu upaya penegasan kemiskinan. Faktor sosial yang memengaruhi produktivitas di bidang pertanian meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bertani. Rendahnya tingkat pendidikan disinyalir merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.